Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang manajemen sistem barter. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Neliana Ulfiah, yang kedua adalah Nisrina Fitria Widha, dan yang ketiga adalah Munawaroh. Apa sih arti sistem barter secara umum? Sistem barter adalah proses pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi. Barter merupakan sistem ekonomi paling tua yang digunakan oleh manusia sebelum munculnya uang dan sistem keuangan modern. Dalam barter, kedua pihak harus saling sepakat atas nilai tukar barang atau jasa yang dipertukar. Selanjutnya ada sistem barter dalam adat dan budaya lokal dan ada sistem barter dalam pandangan Islam. Sistem yang pertama ada sistem barter dalam adat dan budaya lokal. Artinya, sistem barter bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Yang kedua ada sistem barter dalam pandangan Islam. Barter dikenal sebagai bagian dari muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi dan diperbolehkan sepanjang dilakukan secara adil dan jujur. Dalam fikih, istilah yang digunakan untuk barter adalah muqabadah, yaitu pertukaran barang secara umum, secara langsung. Ada istilah barter dalam adat dan budaya. Saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama itu ada kata tukar guling. Itu dari bahasa adat Jawa. Artinya, tukar guling adalah istilah dalam masyarakat Jawa yang merujuk pada pertukaran barang atau aset secara langsung tanpa menggunakan uang. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pertukaran barang bernilai besar seperti tanah, rumah, atau hasil panen yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama. Ada nilai budayanya. Nilai budayanya adalah praktik ini mengandung kepercayaan, keadilan, dan musyawarah, di mana kedua pihak bernegosiasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang adil. Masyarakat Jawa juga melihat barter sebagai cara menjaga hubungan baik antar warga dan menghindari konflik yang bisa timbul dari transaksi uang. Contohnya adalah seorang petani menukar sebidah sawah dengan sekelompok sapi milik peternak berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama atas nilai dari 2 aset tersebut. Contoh yang kedua adalah silih asah, silih asih, dan silih asuh. Itu adalah filosofi dari adat Sunda. Artinya, istilah ini berasal dari budaya Sunda dan memiliki arti mendalam dalam membentuk relasi sosial, termasuk aktivitas ekonomi seperti barter. Silih asih artinya saling memberi kasih sayang dan perhatian. Silih asah artinya saling mengasah kemampuan dan pengetahuan. Dan silih asuh artinya saling membimbing dan menjaga satu sama lain. Artinya, dalam transaksi barter, filosofi ini mencerminkan bahwa pertukaran barang atau jasa bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan saling mendukung dan saling menguatkan. Barter dilakukan dengan semangat gotong royong, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Contohnya, seorang tukang bangunan membantu memperbaiki rumah tetangga, dan sebagai gantinya menerima hasil kebun atau bahan makanan dari tetangganya. Transaksi ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan niat saling menolong. Selanjutnya, dari sistem barter sendiri ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, sistem barter digunakan dalam pasar tradisional atau komunitas pedesaan. Sistem barter hingga saat ini masih dapat ditemukan dalam pasar tradisional di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Dalam lingkungan seperti ini, transaksi seringkali dilakukan secara langsung antara petani, nelayan, atau pengrajin lokal. Mereka menukar hasil produksi tanpa harus menggunakan uang sebagai alat tukar. Contohnya, seorang petani dapat menukar hasil panennya dengan ikan dari nelayan atau kain tenun ditukar dengan bahan makanan. Praktik ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian mereka tanpa harus bergantung pada uang tunai atau sistem perbankan. Selain itu, pasar tradisional sering menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi, bukan hanya tempat jual beli.
Dalam situasi di mana fluktuasi harga atau keterbatasan uang tunai menjadi kendala, sistem barter dapat berfungsi sebagai alternatif yang praktis dan adil selama kedua belah pihak sepakat dengan nilai barang yang ditukar. Lalu yang kedua, sistem barter efektif dalam lingkungan yang terbatas akses uang tunainya. Jadi sistem barter ini sangat berguna di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan seperti perbankan, ATM, atau dompet digital. Hal ini umum terjadi di daerah pedalaman, kepulauan kecil, atau wilayah pasca bencana yang mengalami kelangkaan uang tunai. Dalam kondisi ini, masyarakat tetap bisa melakukan transaksi ekonomi melalui pertukaran barang atau jasa, tanpa harus menunggu akses terhadap mata uang resmi. Barter juga sering menjadi solusi sementara saat terjadi krisis ekonomi atau inflasi tinggi di mana nilai mata uang menjadi tidak stabil. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung kembali ke bentuk transaksi yang lebih nyata dan langsung, menukar barang yang dibutuhkan dengan barang yang dimiliki. Lalu, yang terakhir ada kegunaan barter sebagai mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Lebih dari sekadar mekanisme tukar-menukar, sistem barter memiliki nilai sosial yang tinggi. Ia membuka ruang interaksi langsung antar individu, antar keluarga dalam masyarakat. Proses tawar-menawar, diskusi tentang nilai barang, dan pertukaran itu sendiri menciptakan kedekatan emosional dan rasa saling percaya. Dalam budaya Indonesia yang kental dengan nilai gotong royong, barter dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial, bukan hanya aktivitas ekonomi. Selain itu, praktik ini mendorong masyarakat untuk saling mengenal, saling membantu, dan saling menghormati, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial dan mempererat hubungan antar komunitas. Barter bisa menjadi cermin dari budaya lokal yang menjunjung keadilan, kesederhanaan, dan kerukunan sosial. Dalam syariat Islam, sistem barter ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah dapat menghindari transaksi riba karena pertukaran nilai nyata. Lalu yang kedua, mempererat hubungan sosial ekonomi berbasis saling membutuhkan. Yang ketiga, cocok untuk komunitas kecil yang belum berbasis uang. Lalu untuk kekurangan dari sistem barter, yang pertama adalah sulit menemukan double coincidence of wants atau kedua pihak saling membutuhkan barang yang dimiliki pihak lain. Yang kedua, sulit menentukan nilai tukar yang adil tanpa alat ukur standar. Lalu yang terakhir, tidak efisien untuk skala ekonomi besar. Kemudian apa aja sih ketentuan syariah dalam barter? Di sini yang pertama itu ada kerelaan kedua pihak atau taradin. Lalu yang kedua itu tidak ada goror atau ketidakjelasan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Selanjutnya yaitu tidak ada riba, khususnya barang ribawi seperti emas, perak, gandum, dan kurma. Lalu selanjutnya serah terima langsung atau yadan biyadin. Kemudian nilai yang adil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan memberitahu tata cara sistem barter dalam manajemen perspektif Islam. Nah, di sini yaitu ada persiapan atau planning. Yang pertama di sini ya harus identifikasi barang atau jasa dengan pastikan barang halal, bermanfaat, dan bukan barang haram, misalnya khamar, babi, atau barang curian. Kemudian yang kedua itu penentuan nilai tukar. Di sini bisa ditentukan nilai yang adil berdasarkan kualitas, kuantitas, dan manfaat. Lalu jika barang sejenis ribawi seperti emas atau gandum, nilainya itu harus sama. Jika barang tidak sejenis, nilainya boleh berbeda asal disepakati kedua belah pihak. Lalu yang ketiga itu persetujuan awal. Jadi pastikan kedua pihak saling ridho atau taradin dengan tanpa paksaan. Lalu ada kesepakatan akad atau organizing. Yang pertama di sini harus pilih jenis akadnya. Umumnya menggunakan akad ba'i muqayyadah atau jual beli dengan pertukaran barang. Yang kedua harus dijelaskan secara spesifik seperti kuantitasnya, yaitu bisa dengan berat, ukuran, dan jumlah. Lalu kualitas dengan jenis, grade, dan kondisi. Lalu yang terakhir itu waktu dan tempat penyerahan. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi. Catat kesepakatan atau sertifikat transaksi berskala besar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan atau leading. Yang pertama di sini ada serah terima barang. Serah terima dilakukan tunai atau yadan bin yadin. Barang harus berpindah ke pemilikan secara jelas.
Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan barang. Periksa barang sesuai spesifikasi sebelum diserahkan. Lalu yang ketiga itu etika Islam. Harus hindari penipuan atau tadlis dan menyembunyikan cacat barang atau goror. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan penyelesaian atau controlling. Yang pertama yaitu verifikasi transaksi. Pastikan kedua pihak menerima barang sesuai kesepakatan. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Jika ada perselisihan, diselesaikan dengan musyawarah atau berdasarkan akad. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan syariah, yaitu memastikan tidak ada pelanggaran seperti riba, goror, atau penipuan. Terakhir di sini ada ringkasan tata cara. Yang pertama itu persiapan, yaitu tentukan barang halal, nilai adil, kedua pihak ridho. Kemudian ada kesepakatan, seperti pilih akad, spesifikasi barang jelas, dan dokumentasi. Kemudian ada pelaksanaannya, yaitu dengan serah terima tunai dan pemeriksaan barang. Lalu yang terakhir ada pengawasan, yaitu pastikan transaksi sesuai akad dan selesaikan sengketa dengan musyawarah.